Yang darurat itu ada kadarnya, bukan asal darurat. Adapun perempuan yang normal yang sehat, kalau anak ini besar, dia di rumah dia sendiri supaya dia tahu bersusah-susah. Anak yang kecil itu udah besar, beranak kecil pula, menitipkan anak dia yang kecil lagi. Anak kita ini nanti kalau kita buat begini, nanti kalau kita mati, dia tak bisa hidup karena dia tidak pernah diajari hidup. Jaga mak mertuamu ini, jadilah engkau anak perempuannya, bukan menantu. Kalau ibu sayang sama menantu, sayang sama anak, suruh dia menyewa rumah ngontrak supaya dia tahu sakit senang jatuh bangun membina rumah tangga. Sayang sama anak bukan serumah. Saya kasih tahu sama istri, nanti kalau anak ini besar, dia di rumah dia sendiri supaya dia tahu bersusah-susah. Karena kalau tidak, dari mulai kecil sampailah tua, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Kenapa makcik itu tak datang pengajian? Anak dia kecil. Kenapa makcik itu tak datang pengajian? Anak yang kecil itu sudah besar, beranak kecil pula, menitipkan anak dia yang kecil lagi. Kapanlah lagi ibu bahagia? Semua orang senang sayang dengan cucu, tapi kita mesti pikirkan anak kita ini nanti kalau kita buat begini, nanti kalau kita mati, dia tak bisa hidup karena dia tidak pernah diajari hidup. Anak keponakan saya kalau tamat SD wajib masuk pesantren. Kenapa begitu? Karena kalau dia di rumah, dia akan dimuliakan santri-santri. Dia merasa dayang-dayang banyak, hidup disenangkan. Belajar di Mesir Qurannya sama, belajar di Yaman kitab sahihnya sama, belajar di Tarim Hadramaut, di Ahqaf Darul Mustafa sama kitabnya. Lalu apa? Kita kirim anak jauh untuk belajar hidup. Jangan sampai dia tak tahu bagaimana hidup. Ini penting saya sampaikan. Sayang ke anak, jauh-jauhkan. Sayang ke anak, pukul-pukulkan, tapi jangan sampai mati. Pukul mendidik itu pepatah orang Melayu dulu, supaya tahu dia berdikari bagaimana mengurus rumah tangga. Kalau ibu, bayangkan bagaimana susahnya menjadi menantu perempuan, memikirkan lakinya lagi, mak mertuanya lagi, iparnya lagi. Ipar nih pula banyak, mengurus anaknya lagi, stres dia, depresi. Tak kasihan kita. Tapi kalau ibu tuh tinggal sendirian, suaminya meninggal, anak sebatang kara,
Kaulah satu-satunya anak laki-laki, suamimu inilah anak satu-satunya laki-laki. Kau jaga mak mertuamu ini, jadilah engkau anak perempuannya, bukan menantu. Dulu kusangka kalau anakku ini nikah, hilang anakku nih Pak Ustadz. Ternyata sekarang bertambah anakku, menantuku ini lebih sayang pula lagi ke aku daripada anak jantan. Itulah yang ingin saya dengarkan. Jadi kalian yang perempuan-perempuan sebelum menikah, kalian bukan nikah dengan anaknya, tapi kalian akan menjadi anak perempuan bagi emaknya. Kalau sanggup kalian begitu, maka terimalah pinangannya. Kalau tidak, dan tunggulah pinangan yang lain. Jelas? Ini bukan masalah fikih, ini masalah perasaan, ini masalah rasa. Kalau sudah kaca retak bisa direkat, galah patah boleh disambung, tapi kalau hati sudah sakit, kemana obat akan dicari? Kalau satu ibu itu aja masih tahan dia, karena satu perempuan. Tapi kalau sudah ipar, adik ipar, kakak ipar, abang ipar, belum lagi masalah aurat, belum lagi masalah panjang itu. Lebih baik bersusah-susah dulu, tapi dia belajar hidup. Saya kira jawaban ini jelas, karena saya kalau bercakap tuh tak pandai saya memilihkan kata yang lembut-lembut. To the point. Jelas? Ulama hanya membolehkan minum pil penunda maaf menstruasi pada haji dan umrah karena daruratnya tingkat tinggi, tidak bisa menambah hotel mahal, tidak bisa mengundurkan penerbangan. Kaitannya dengan 5 tiket pesawat, visa, izin tinggal, catering, hotel. Karena darurat tingkat tinggi itulah maka dibolehkan. Kaedahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang sebenarnya tak boleh. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat itu ada kadarnya, bukan asal darurat. Adapun perempuan yang normal yang sehat, maka dia ikuti saja fitrahnya sebagai perempuan. Dia tidak puasa 7 hari karena berhalangan di bulan Ramadan. Nanti dia ganti di luar Ramadan, digantinya di bulan Syawal. Niatnya niat qadha. Maka kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, perempuan yang mengqadha puasanya di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu kata Syekh Atiyah Sokhar mengambil pendapat Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, kenapa saya bertanya bagaimana hukumnya puasa bagi kami yang bekerja di Istiqlal yang membuat menjadi banyak tidur di siang hari, tetapi tetap untuk menaikkan ibadah sholat ini karena di belakang mayoritas komodonya bekerja di masjid. Mohon jawabannya Ustaz dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan puasa bukan bulan mengurangi aktivitas. Orang yang biasa masuk kantor jam 8, keluar jam 4 sore, pulang sampai rumah jam 5, berangkat jam 7 pagi, tidak berubah aktivitasnya. Karena bulan puasa bukan bulan santai tidur-tiduran. Kalau kita baca sejarah Islam, Perang Badar 150 km dari Madinah, naik onta, naik kuda, terjadi pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat tahun kedua Hijrah. Pembebasan kota Makkah 8 hari 8 malam naik kuda, naik unta, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Pasukan Tariq bin Ziyad menyeberang dari Maghribi ke Andalusia Spanyol, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel dari dataran Sinai, itu terjadi pada 10 Ramadan. Maka dibangun kota namanya Ashir min Ramadan. Republik Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, jatuh pada bulan suci Ramadan. Jadi tidak berkurang aktivitas. Adapun saudara kita yang kerja di waktu malam, security, perawat shift malam, dokter kerja malam, penjaga yang ada di mal dan di perusahaan, jaga malam dia, lalu pulang dia ke rumah habis makan sahur, habis sholat subuh, tidur dia. Zuhur dia bangun sholat zuhur, tidur lagi. Habis itu dia bangun sholat asar, tidur lagi. Habis itu dia bangun sholat maghrib. Puasanya sah, karena tidur tidak membatalkan puasa. Pahami jawaban saya dengan baik. Jelas? Wallahu a'lam.